Oke, mari kita mulai pembahasan kita hari ini. Sumbernya dari bab 33, The Storyteller's Secret. Ini idenya menarik banget sih. Intinya, pencerita hebat itu dibentuk, bukan karena lahir langsung jago. Anda pernah nggak sih mikir kalau jago cerita itu bakat alami aja gitu? Kayak cuma orang tertentu yang bisa? Nah, bab ini nantang pemikiran itu. Iya, justru itu yang bikin menarik kan. Sumber ini kayak ngebongkar mitos soal bakat alami itu. Ternyata ini lebih soal keahlian. Sesuatu yang diasah lewat perjuangan dan yang paling penting ya latihan terus-menerus. Nanti kita lihat deh gimana tokoh-tokoh yang kita anggap orator ulung itu ternyata prosesnya nggak gampang juga. Contoh yang paling sering disebut ya, Winston Churchill. Susah percaya ya, tapi awal karirnya dia itu pernah demam panggung parah banget. Sampai pidato pentingnya gagal total gitu. Oh ya, separah itu? Ya pas, penekanannya pas, dan diucapin dari hati. Ini bukan latihan biasa, ini dedikasi penuh. Nah itu dia. Dan usaha kerasnya itu benar-benar mengubah segalanya kan. Ada momen krusial tuh, tahun 1940. Pas Inggris udah hampir nyerah aja sama Hitler. Iya, momen penting banget itu. Di tengah situasi kayak gitu, Churchill dengan skill pidato yang udah ditempa bertahun-tahun, bisa loh membalikan keadaan. Cuma dengan beberapa pidato, dia berhasil bakar lagi semangat juang rakyat Inggris. Wow, Ini bukti nyata kalau keahlian komunikasinya itu bukan anugerah tiba-tiba, tapi hasil pembentukan yang disengaja, ada perjuangannya. Latihannya itu juga bukan cuma hafal, tapi paham ritme, kekuatan kata, cara bangun argumen gitu. Benar. Contoh kuat lain yang dibahas detail di sumber ini, Martin Luther King Jr. Pidatonya yang legendaris banget, I Have a Dream, itu bukan muncul gitu aja kan? Oh jelas bukan. Itu puncak dari latihan ngomong di depan umum bertahun-tahun, sejak dia masih muda jadi pendeta. Dia jago banget pakai yang namanya perangkat retorika. Ini semacam seni atau teknik biar ngomongnya efektif gitu. Misalnya, pakai metafora yang cerdas banget. Ingat nggak perumpamaan cek yang harus dicairkan itu? Ah iya. Buat nagih janji kesetaraan ya. Betul. Atau kontras antara lembah gelap pemisahan sama jalan terang keadilan rasial. Itu visual banget kan? Penggunaan metafora kayak gitu emang cerdas sih. Bikin konsep abstrak kayak keadilan atau hak sipil jadi lebih nyata gitu ya, lebih gampang dirasain pendengar. Tapi nggak cuma itu, sumber ini juga nunjukin gimana King pakai anafora itu loh, pengulangan frasa di awal kalimat. Oh, kayak saya punya mimpi gitu ya, yang diulang-ulang. Nah, persis. Itu yang paling ikonik. Pengulangan ini fungsinya bukan cuma hiasan, tapi buat bangun momentum, nancepin pesan ke kepala pendengar. Dan akhirnya bikin klimaks emosional yang, wah, luar biasa. Ini semua teknik yang dipelajari, diasah, terus diterapin secara strategis. Kelihatan banget pendekatannya terstruktur. Dan pola ini, pola latihan yang disengaja, yang tekun, itu muncul terus di tokoh-tokoh lain yang disebut. Ada Ronald Reagan. Sebelum jadi presiden yang dikenal komunikator hebat, dia 8 tahun loh ngasah pidato pas kerja di General Electric. 8 tahun ya, lama juga. Iya, ngomong di depan ribuan karyawan, terus ada Warren Buffett, investor jenius itu, ternyata dulunya takut banget ngomong di depan umum. Oh ya, Buffett. Sampai ikut kursus Dale Carnegie, khusus buat ngatasin takutnya itu. Wah, nggak nyangka ya. Bahkan pendeta terkenal kayak Joel Osteen, sumber ini nyebutin, dia latihan berjam-jam buat nyapin tiap khotbahnya. Jadi benang merahnya jelas banget. Bukan bakat, tapi kerja keras, latihan terus-terusan. Agak lega ya dengernya, mereka juga berjuang. Betul sekali. Kalau kita tarik kesimpulan lebih dalam nih dari contoh-contoh ini bukan sekedar yang penting banyak latihan, tapi soal latihan yang terarah. Mereka belajar teknik spesifik, ya kan? Retorika, struktur cerita, terus diterapin konsisten di situasi nyata, kayak pidato Reagan di GE atau khotbahnya King, Churchill. Jadi, ini bukan cuma soal mau apa enggak, tapi juga soal metode dan ketekunan buat ngebentuk keahlian itu. Jadi, apa nih artinya buat Anda yang dengerin? Pesan utamanya sih menurut saya sangat memberdayakan ya. Kemampuan buat cerita dengan cara yang bikin orang terpikat, yang bisa menginspirasi, menggerakkan orang lain, itu bukan hak istimewa segelintir orang berbakat. Bukan sama sekali. Ini sebuah keahlian Keterampilan. yang sepenuhnya bisa Anda pelajari, Anda asah, Anda kuasai. Iya, kalau kita lihat gambaran besarnya, bab ini nunjukin potensi besar dalam diri kita semua buat jadi komunikator yang lebih efektif.
Dengan belajar teknik yang pas, kayak tadi, metafora, pengulaman yang efektif, dan, ini kuncinya, menerapkannya lewat latihan yang disiplin, yang berkelanjutan, Anda bisa banget ningkatin kemampuan Anda buat nyampein gagasan. Betul. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan reflektif buat Anda nih. Kalau lihat tokoh-tokoh tadi secara sadar membentuk narasi mereka, pertanyaan menariknya bukan cuma, gimana ya cara latihannya? Tapi lebih ke, pesan inti apa sih yang Anda pengen sampaikan? Dan teknik mana dari yang kita bahas tadi yang bisa bantu Anda nyampainya lebih kuat? Jadi gimana Anda mau mulai nyusun strategi bercerita Anda sendiri?